pada hari ini kita akan membahas tentang topik deteksi cepat stroke. Ingat segera ke RS bersama ahlinya, dokter spesialis saraf kita di RSUD GH Zaman, Dr. Denny Hansen Limbeng, spesialis saraf. Baik dok, untuk pertanyaan pertama, dokter, seringkali orang menganggap remeh gejala ringan. Sebenarnya apa yang terjadi di otak saat seseorang mengalami stroke? Selamat pagi. Ya, saat ini kita akan membahas tentang stroke. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau, di mana seperti kita ketahui secara teoritis, stroke itu ada dua, stroke perdarahan dan stroke penyumbatan. Jadi apa yang terjadi di otak itu ada dua, ada perdarahan, ada penyumbatan, yang dimana itu sangat merusak otak apabila terjadi adanya perdarahan dan sumbatan di dalam sel otak, yang dimana penyakit tersebut harus segera ditangani secara tepat dan cepat sehingga dapat menghindari kematian dan kecacatan pada penderita stroke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa stroke sering disebut sebagai pencuri waktu? Seberapa krusial setiap menit yang terbuang bagi keselamatan pasien? Ya, stroke sebagai pencuri waktu, ya sangat krusial sekali sebenarnya dibandingkan dengan mencuri hati ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada stroke itu mendadak, kejadiannya secara cepat, bisa saat kita terjadi pada saat istirahat atau pada saat beraktivitas, yang dimana penyebab stroke tersebut harus segera ditangani dengan cepat, mengingat masa aktif golden period daripada stroke itu sendiri adalah 4,5 jam, yang dimana kita harus segera tangani secara tepat dan cepat sehingga pasien dapat sembuh dan mengurangi kejadian kecacatan dan kematian pada pasien akibat stroke. Seperti diketahui, setiap 3 menit itu pasti ada satu penderita stroke yang ada terjadi di dunia, sehingga stroke itu dapat menjadi perhatian kita semua akan bahayanya stroke yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan di dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya, apakah benar stroke hanya menyerang lansia atau trennya sekarang sudah mulai bergeser ke usia produktif? Stroke itu dapat menyerang semua umur dan menyerang semua generasi. Waktu itu beberapa tahun yang 1 tahun yang lalu saya sempat membawakan tema tentang stroke pada anak-anak, yang dimana dengan mengingat dengan perkembangan zaman yang kita jalani saat ini, stroke juga dapat menyerang usia remaja, tidak hanya di usia lansia ataupun pasien-pasien yang memiliki faktor risiko yang dapat menyebabkan stroke. Jadi satu hal yang sangat krusial yang harus kita perhatikan adalah gaya hidup kita. Gaya hidup yang dimana kita harus perhatikan di sini adalah perilaku hidup kita yang baik dan sehat. Saya sih sebenarnya ada suatu singkatan namanya cerdik. Cerdik itu dimana C itu kita harus rutin untuk mengecek kesehatan kita secara pribadi, untuk kita dapat mengetahui apa sih yang ada di dalam tubuh kita. Apakah kita punya darah tinggi, kita punya asam urat, kita punya gula darah. Kemudian kita harus rutin beraktivitas fisik. Jadi kita jangan mager. Kaulah muda saat ini banyak sekali yang namanya bangker, malas gerak. Jadi kita malas, semakin mager itu semakin menunjukkan eksistensi diri kita bahwa kita hidup di zaman now sekarang. Yang kemudian kita harus rutin, kemudian kita harus evaluasi diri kita. evaluasi diri kita, di mana kita
memiliki faktor risiko yang sangat rentan untuk terjadinya stroke. Apakah kita punya darah tinggi, apakah kita punya gula, apakah kita punya perilaku yang tidak sehat seperti merokok. Kemudian kita juga harus batasi gula dan kemudian harus cukup beristirahat. Dalam pengertian di sini adalah kita sebagai masa usia yang produktif harus punya usia tidur yang baik dan berkualitas sehingga kita boleh dapat mengelola stres kita dengan baik, untuk kita boleh dapat berperilaku hidup yang sehat dan bersih di dalam kita menghindari faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan stroke. Sekarang ini kan banyak sekali anak muda yang terkena stroke ya, dokter ya. Berarti salah satunya faktor tadi itu ya, gaya hidupnya yang tidak sehat. Apalagi sekarang banyak ini kan game online. Iya benar sekali Mbak Monik. Itu anak muda untuk sering begadang Iya. sampai larut malam, sehingga kualitas tidurnya kurang. Juga untuk nutrisi makanan mungkin nggak seimbang dengan gaya hidupnya tadi gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan stroke dini pada anak-anak itu ya. Iya benar sekali Mbak Monik. Untuk selanjutnya SE senyum tidak simetris. Bagaimanakah cara membedakan bibir miring karena stroke dengan kondisi saraf lain seperti Bell palsy? Ini banyak masyarakat awam yang sering salah kaprah. Ulang ya. Nah, ini untuk segmen selanjutnya dokter. Ada SE senyum tidak simetris. Jadi bagaimanakah cara membedakan bibir miring karena stroke dengan kondisi syaraf lain seperti Bell palsy? Jadi banyak sekali masyarakat awam tidak bisa membedakan antara Bell palsy dan stroke ringan atau stroke yang berat seperti itu. Jadi mungkin dokter bisa jelaskan di podcast kali ini supaya masyarakat lebih mengetahui lebih dini. Iya, di dalam gejala stroke itu sendiri tadi sudah disebutkan gejalanya itu segera. Segera itu adalah senyum yang tidak simetris. Segera-nya itu senyum yang tidak simetris. Yang dimana perbedaan antara Bell palsy sama dengan gejala bibir wajah miring akibat stroke itu dibedakan dari namanya kelemahan saraf wajah tipe sentral atau perifer. Kalau dia tipe sentral itu akibat stroke. Kalau perifer itu dari Bell palsy. Bedanya gimana? Sebenarnya sih secara visual kita melihatnya seperti ini. Kalau kita senyum, jadi kalau dia tipe sentral hanya sisi sebelah sini aja yang miring. Tapi ininya normal. Sisi atas wajah sisi sebelahnya itu normal. Kalau dia Bell palsy, kalau kita tersenyum ataupun pasiennya tersenyum, dia tipe perifer. Jadi yang sisi sebelah atas dan bawahnya juga sama-sama miring. Jadi terkesan wajahnya itu turun sebelah, Kak. Jadi antara asimetris wajah akibat stroke itu merengnya itu tidak seluruhnya turun. Kalau akibat Bell palsy seluruhnya turun karena dia tipe perifer. Kalau tadi tipe stroke yang akibat stroke dia ke sentral. Jadi hanya satu saja yang miring. Gitu, Kak. Oke. Jadi mungkin masyarakat bisa membedakan nanti kan setelah melihat podcast ini. Ketika wajah miring, jadi bisa diperhatikan ini mengarah ke stroke atau Bell palsy. Iya. Masyarakat Sanggo juga banyak yang terkena Bell palsy, Kak. Yang dimana mereka menganggap itu sebagai stroke. Namun pada saat di polis saya periksa, saya tidak melihat itu stroke karena perbedaan asimetris wajahnya yang berbeda. Kalau dia Bell palsy lebih menyeluruh, kalau sentral atau stroke lebih sebagian. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada GE, gerak separuh tubuh melemah. Apakah gejalanya selalu berupa lumpuh total atau bisa hanya berupa rasa kesemutan atau berat pada satu sisi tangan atau kaki saja? Iya nih, Kak. Jadi kita pertama harus mengerti definisi stroke itu sendiri.
Definisi stroke itu sendiri didefinisikan sebagai kelainan klinis yang terjadi adanya defisit secara parsial ataupun global di otak yang menyebabkan suatu kelainan ataupun kematian yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, yang semata-mata itu hanya disebabkan oleh adanya gangguan vaskuler. Nah, tadi kakak tanyakan apakah dapat terjadi kelumpuhan total, apakah sebagian, itu seberapa besar kerusakan otak yang terkena. Misalkan, kalau misalkan di otak itu biasanya kelemahan sisi tubuh yang parsial, makanya lebih cenderung lemas paruh badan. Jadi dia misalkan lemas paruh badan sebelah kanan, berarti kerusakannya itu di sisi sebelah kiri, karena dia menyilang, Kak. Jadi tergantung lagi apakah di otaknya setelah di CT scan, maksudnya di CT scan, kenapa di CT scan? Golden standard pemeriksaan stroke itu sendiri adalah CT scan kepala. Jadi kita untuk melihat apakah kerusakan otak yang terjadi dari hasil CT scan pasien itu secara parsial atau setengah atau global, menyeluruh. Menyeluruh itu artinya hampir seluruh area otak yang terkena atau di hampir seluruh area hemisfer yang terkena. Sebagian otak yang terkena. Kalau parsial, dia hanya beberapa segmen otak yang terkena. Dan itu pun tergantung daripada segmen mana yang terkena. Misalkan dia di bagian frontal, lebih ke arah cenderung sulit bicara. Kalau di area parietal, temporal, lebih cenderung gangguan pendengaran dan sensoriknya. Kalau misalkan di daerah oksipital, lebih cenderung untuk gangguan penglihatan. Jadi akan lebih jelasnya apabila seseorang yang menderita defisit neurologis atau kelainan akibat stroke, harus segera kita CT scan. Berarti kalau seandainya ada masyarakat nih tiba-tiba langsung lemah anggota gerak sebelah kanan atau kiri, tidak bisa berbicara, bawa ke rumah sakit, harus CT scan. Ya, segera CT scan. Oke. Untuk selanjutnya, bicara rel atau terganggu. Apa yang dimaksud dengan bicara relo atau tidak nyaman dalam konteks stroke? Apakah penderita biasanya sadar kalau bicaranya sudah tidak jelas? Selama saya sudah hampir 3 tahun di Kabupaten Sanggau sebagai dokter neurologi di sini istilahnya bicaranya tembus atau tidak tembus. Nah, jadi kalau misalkan bicaranya itu tembus, dia bisa dapat bicara dengan baik. Misalkan dari segi artikulasi, dari segi kelancarannya, dan dari segi speech-nya. Nah, di situ kita lihat apakah ada gangguan dari bicaranya. Apabila terjadi gangguan bicara, yaitu namanya afasia. Afasia yang dimana itu adalah salah satu gangguan atau gejala daripada stroke itu sendiri. Afasia ini sebenarnya kalau secara teoritis banyak sekali yang bisa dapat saya jabarkan. Jadi itu nantinya itu disesuaikan dengan keluhan pasien. Afasianya tipe yang seperti apa. Nah, kalau pada usia lanjut nantinya, apabila sering terjadi ada gangguan bicara, itu biasanya akan disertai dengan namanya demensia vaskuler. Di mana pasien tersebut pada usia lansia atau 45 tahun ke atas akan sering lupa-lupa, terus lambat dalam mengambil keputusan, kemudian sulit tidur, dan adanya sedikit halusinasi atau sering emosi. Seperti itu. Jadi untuk penanganan dan golden periodnya, dok, setelah kita melihat tanda segera tersebut, apa langkah pertama yang harus dilakukan keluarga di rumah? Yang pastinya segera ke rumah sakit. Nah, kita di Sanggau sudah untuk mencanangkan tim namanya tim trombolisis. Namun itu sebenarnya harus ada pelatihan khusus yang spesifik untuk kita dapat segera membentuk tim penanganan stroke secara komprehensif. Yang dimana itu perlu dalam kecepatan dalam CT scan pasien di IGD, penanganannya melalui trombolitik, kemudian hasil pemeriksaan darahnya yang harus cepat segera harus kita ketahui. Yang nantinya itu akan komprehensif atau berkolaborasi dengan baik untuk dalam tata laksana
stroke yang lebih cepat dan tepat. Dengan mengingat golden period stroke itu sendiri adalah 4,5 jam, kurang dari 4,5 jam, Kak. Kalau saya melihat di sini agak sedikit riskan kita untuk menangani pasien secara tepat dibanding di mana mengingat lokasi setiap kecamatan untuk jauh, benar sekali Kak, untuk sampai ke Kabupaten Sanggau itu jauh-jauh sekali sehingga butuh waktu penanganan yang harus cepat gitu. Lagi medannya ya dok. Medan ya, Karena ada beberapa tempat yang medannya masih begini ya. benar Kak. Medannya terus dari jalan, dari listrik atau dari mana gitu. Seperti itu sih Kak. Nah ini nih banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat awam tentang menusuk jari dengan jarum saat terkena stroke. Kalau untuk secara medis kan, mengapa tindakan ini justru sangat berbahaya dan membuang waktu? Iya, membuang waktu sebenarnya itu adalah suatu hal yang mungkin hitam putih tindakannya, apakah benar ini stroke atau tidak. Namun yang seperti saya jelaskan tadi di awal bahwa golden standard pemeriksaan stroke itu sendiri adalah dengan CT scan kepala. Untuk segera kita mengetahui apakah stroke-nya itu perdarahan atau penyumbatan. Dan juga untuk kita segera menangani pasien dengan tepat sasaran sesuai dengan golden period pasien yang dialami. Yang tadi saya bilang golden periodnya kurang dari 4,5 jam. Kalau misalkan ditusuk-tusuk itu menurut saya nggak tepat guna gitu. Harus nggak tepat sasaran dalam terapinya. Baiknya segera langsung dibawa ke rumah sakit Sanggau. Tentunya juga nanti kalau jarum yang dipakai tidak steril ya. Nah benar, jadi dapat masalah baru ya. Seperti itu Kak. Oke, untuk selanjutnya nih, apa itu golden period dalam penanganan stroke dan apa fasilitas medis yang harus tersedia di rumah sakit supaya tujuan di rumah sakit tujuan agar penanganannya maksimal. Oh, oke. Apa itu golden period dalam penanganan stroke dan apa fasilitas medis yang harus tersedia di rumah sakit tujuan agar penanganannya maksimal? Ya, kalau kita bicara tentang golden period itulah masa baku emas daripada stroke itu sendiri, yang dimana kalau kita bicara tentang stroke itu adalah terjadi kerusakan pada otak. Semakin lambat kita untuk menangani stroke, akan semakin banyak sel otak yang mati. Nah, dalam penanganannya kalau misalkan lebih dari 4,5 jam akan semakin banyak sel otak yang mati akibat stroke itu sendiri. Sehingga tingkat keparahan dan tingkat kecacatan pasien akan lebih luas dan lebih semakin dirasakan. Lalu penanganannya di IGD adalah tergantung dari jenis stroke-nya itu sendiri. Misalkan, kalau misalkan pada stroke iskemik atau stroke penyumbatan, kita di IGD harus selalu siap yang namanya obat antitrombolitik. Nah, seperti apa contohnya? Itu seperti anteplase namanya, yang dimana kita menggunakan dosis obat tersebut disesuaikan dengan berat badan dan digunakan untuk pasien yang iskemik atau penyumbatan yang harus segera kita lakukan. Nah, kalau misalkan dengan stroke perdarahan seperti apa? Tergantung daripada volume perdarahannya. Volume perdarahannya, apabila volume perdarahan otaknya lebih dari 30, mungkin kita akan lebih konsulkan ke bedah saraf untuk operasi. Kalau misalkan biasanya kalau kurang dari 30 cc perdarahannya, mungkin kita hanya secara konservatif aja dengan obat untuk kita menurunkan edema otaknya akibat perdarahannya yang biasanya disebut edema sitotoksik, untuk mengurangi tingkat keparahan ataupun tekanan di kepala pasien sehingga pasien boleh dapat merasakan perasaannya lebih baik dalam hal nyeri kepalanya, dari tingkat kesadarannya ataupun keluhan yang dia alami. Nah, setelah pasien sudah tertangani di IGD, biasanya kan pasiennya dilakukan perawatan di ruangan. Untuk perawatan di ruangan sendiri, apakah ada hal khusus yang bisa dilakukan pasien atau keluarga pasien?
atau dari tim medis? Iya, ini pertanyaan yang cukup bagus ya Mbak ya. Kalau misalkan stroke iskemik, itu fase akutnya mungkin akan dirawat itu selama 3 sampai dengan 7 hari. Tergantung dari luas stroke yang terjadi pada pasien tersebut. Pada stroke perdarahan itu yang agak lama. Biasanya itu 21 hari. Namun sebenarnya kalau misalkan fase akutnya dalam hal faktor risikonya sudah terkontrol, pasien boleh dapat segera pulang, nggak akan selamanya 21 hari ya harus pasien dirawat. Itu akan membuat pasien bete ya. Dia bete dan bosan, akan menimbulkan gaduh gelisah bagi keluarga dan pasien sendiri. Sehingga itu harus bisa kita kondisikan, kita untuk kontrol fase akutnya dan faktor risikonya, sehingga sebelum 21 hari pun bisa segera dipulangkan dari rumah sakit. Namun selama 21 hari itu nantinya di rumah pun nantinya pada stroke perdarahan harus jaga-jaga juga dari perilaku hidupnya, dari faktor risikonya, dari makanannya, dari pola hidupnya, dan istirahat yang cukup. Seperti itu. Nah, untuk pasien stroke sendiri ini kan setelah pulang dari rumah sakit, rata-rata kan mereka datang ke tukang pijat nih. Nah, itu apakah disarankan atau tidak sebenarnya? Menurut saya tukang pijit ya sebaiknya jangan, karena baiknya setelah keluhannya membaik, faktor risikonya terkontrol, lebih baiknya ketemu Kak Monik langsung ke fisioterapi ya. Ke fisioterapi untuk kita segera lakukan fisioterapi. Ada tiga step dalam penanganan stroke. Yang pertama itu adalah kita reperfusi. Reperfusi daripada jaringan otaknya. Kita masukkan pengencer darah seperti Aspilet, Clopidogrel, Ciprofloxacin, ataupun kalau misalkan dia stroke perdarahan, kita harus kontrol tekanan intrakranialnya di kepalanya supaya faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan otak lebih lanjut dan lebih luas itu dapat kita hindari. Yang kedua itu adalah neuroprotektor, makanya kita masukkan obat-obat seperti yang namanya citicoline, paracetam, mecobalamin untuk menunjang pengobatan. Nah, yang ketiga baru masuk ke bagiannya Kak Monik, rehabilitasi medik. Setelah fase akut terlewati, kita langsung segera fisioterapi untuk segera pasien boleh dapat memperoleh penanganan lebih lanjut daripada kelemahan yang dia rasakan, ataupun bicaranya yang susah, ataupun dari pemikirannya, sehingga pasien pun juga dapat diobati dari sisi rehabilitasi mediknya. Oke, sih. Karena beberapa pasien ini kalau udah pulang dari rumah sakit kadang kan mungkin kurangnya edukasi ya. Ada yang langsung lari ke tukang pijat gitu kan. Jadi udah lewat golden age-nya, masa periodnya. Setelah itu baru manggil fisioterapi nih. Sedangkan kondisinya udah istilahnya sangat memburuk gitu. Jadi fisioterapi ini agak kerja keras nih. Jadi mungkin nanti kita sama-sama ya bisa edukasi. Ya, lebih baik edukasi. Ya, sebelum kita edukasi. Nanti dilanjutkan ke fisioterapi gitu ya. Iya, benar. Fisioterapi itu sangat penting. Sangat penting. Pasien stroke ya. Benar Kak. Nah, ini untuk pencegahan dan gaya hidup. Selain faktor usia, perilaku apa yang paling sering menjadi pemicu stroke di masa modern ini? Sebenarnya kurang untuk menyayangi diri sendiri sih Kak. Dalam pengertian manusia sekarang lebih ke arah bagaimana dia terus beraktivitas tanpa dia menyayangi dirinya sendiri. Mungkin yang tadi saya jelaskan di awal, masalah preventifnya atau pencegahannya itu dicerdik. C itu tadi ya harus rutin cek kesehatannya. Terus deteksi dini. Kemudian rutin beraktivitas fisik, olahraga. Kemudian untuk terus mengontrol pola tidurnya yang baik, pola stresnya, terus kebiasaannya, misalkan dia merokok atau apa, itu harus dikurangi dan dikontrol dengan baik sehingga faktor-faktor risiko dapat boleh terkontrol dan kehidupan pun akan menjadi lebih baik. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir sebagai penutup, apa pesan utama
utama dokter bagi mereka yang merasa sehat namun memiliki riwayat keluarga pengidap stroke atau hipertensi? Ya, yang harus menjadi fokus perhatian kita itu sendiri adalah kita harus tahu faktor risiko yang kita miliki, baik di dalam keluarga dan diri kita. Misalkan, kalau misalkan hipertensi itu secara genetik akan ke keluarganya. Misalkan punya riwayat gula, juga akan turun ke keluarganya, ke anak cucunya. Kemudian dari segi yang lain, lebih ke arah kontrol diri saja, Kak. Dalam pengertian ya kontrol stresnya, kontrol aktivitas fisiknya, kontrol tidurnya, sehingga gaya hidup yang baik boleh dapat tercipta masing-masing pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak dokter. Iya, Untuk sama-sama. podcast pada hari ini sangat bermanfaat sekali untuk kita masyarakat awam ya. Ya, Oke, baik Sobat Healthies, jadi bisa mengambil kesimpulan dari podcast kali ini. Ingatlah, segera ke rumah sakit, jangan menunggu kurang dari 4,5 jam apabila terjadi gejala stroke seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter spesialis saraf. Salam Healthies!